Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Marta, saya dari PKK 1 semester 1, ingin memaparkan tentang mobilitas sosial pada kegiatan Ekaristi Kaum Muda Katolik, Stasi Landau Apin, Paroki Santa Maria Bunda Allah, Nangamahap. Sebelumnya, tidak ada kalimat yang pantas saya sebagai penulis atau pembicara ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul Mobilitas Sosial pada kegiatan Ekaristi Kaum Muda Katolik, Stasi Landau Apin, Paroki Santa Maria Bunda Allah, Nangamahap. Saya sadar bahwa makalah yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Bagian pendahuluan yaitu yang pertama yaitu latar belakang. Mobilitas dalam kegiatan Ekaristi Kaum Muda Katolik mengacu pada dinamika dan keterlibatan kaum muda dalam mengikuti misa, pelayanan, kegiatan liturgis di gereja. Beberapa latar belakang yang mengaruhi mobilitas ini meliputi yang pertama yaitu perkembangan spiritualitas, yang kedua tantangan zaman modern, yang ketiga yaitu pendidikan iman, yang keempat pengaruh keluarga dan komunitas, baik yang kelima kesempatan untuk berkontribusi, yang keenam faktor sosial dan budaya. Dengan berbagai latar belakang ini, gereja terus berupaya meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam Ekaristi melalui pendekatan yang relevan, baik melalui liturgi yang lebih inklusif maupun kegiatan pendukung seperti rekoleksi, seminar, dan pelayanan sosial. Mobilitas kaum muda yang baik dalam Ekaristi akan berkontribusi pada penguatan gereja sebagai komunitas iman. Baik, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah mengenai terjadinya Ekaristi untuk kaum muda Katolik bisa diorientasikan pada beberapa aspek yang terkait dengan partisipasi, pemahaman, dan relevansi sakramen tersebut bagi mereka. Berikut adalah contoh rumusan masalah yang dapat digunakan untuk menyelidiki topik ini. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman kaum muda Katolik terhadap makna dan pentingnya sakramen Ekaristi dalam kehidupan iman mereka. Apa yang menjadi pemahaman dan kesadaran kaum muda mengenai Ekaristi sebagai sumber kehidupan rohani. Rumusan masalah ini bisa menjadi dasar untuk penelitian dan pembahasan lebih lanjut tentang peran Ekaristi dalam kehidupan kaum muda Katolik serta bagaimana gereja dapat terus membimbing dan melibatkan mereka dalam sakramen ini. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian atau pembahasan mengenai terjadinya Ekaristi untuk kaum muda dapat dirumuskan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman partisipasi dan relevansi sakramen Ekaristi bagi generasi muda. Berikut adalah beberapa tujuan yang dapat diambil dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu menganalisis pemahaman kaum muda Katolik tentang makna yang penting dan pentingnya sakramen Ekaristi dalam kehidupan iman mereka. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi kaum muda dalam perayaan Ekaristi. Dengan tujuan ini, penelitian atau diskusi mengenai Ekaristi untuk kaum muda Katolik diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara sakramen Ekaristi dan kehidupan spiritual kaum muda, serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan iman mereka dalam komunitas gereja. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas Ekaristi kaum muda Katolik. Mobilitas Ekaristi kaum muda Katolik merujuk pada berbagai bentuk pergerakan, partisipasi, dan keterlibatan kaum muda dalam perayaan sakramen Ekaristi. Mobilitas ini dapat mengacu pada dimensi fisik, sosial, dan spiritual dari kaum muda dalam hubungan mereka dengan Ekaristi dalam kehidupan iman. Secara spesifik, istilah mobilitas ini bisa merujuk pada beberapa aspek antara lain, yaitu mobilitas fisik, 2, mobilitas sosial, yang ketiga yaitu mobilitas spiritualitas, yang keempat esensi mobilitas Ekaristi kaum muda. Dengan meningkatkan mobilitas Ekaristi, diharapkan kaum muda dapat merasakan kedalaman spiritual dalam setiap perayaan Ekaristi yang mereka ikuti, memperkuat komunitas gereja, dan memperoleh pengalaman iman yang hidup yang mampu menjawab tantangan zaman.
Baiklah, yang kedua yaitu peran mobilitas sosial pada Ekaristi Kaum Muda Katolik di Stasi Landau Apin, Paroki Santa Maria Bunda Allah. Mobilitas sosial baik vertikal, perpindahan ke status sosial yang lebih tinggi, maupun horizontal, perpindahan ke kelompok atau bidang yang berbeda, memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi kaum muda Katolik dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi yang merupakan sakramen pusat dalam Gereja Katolik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeliharaan iman dan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Dalam hal ini, Ekaristi mendorong mobilitas sosial kaum muda Katolik dengan cara yang lebih luas, yaitu melalui pembentukan identitas sosial, pengembangan nilai-nilai moral, dan panggilan untuk melayani masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran mobilitas sosial dalam konteks Ekaristi bagi kaum muda Katolik. Yang pertama yaitu Ekaristi sebagai sumber pemberdayaan untuk mobilitas sosial. Ekaristi memberikan kekuatan rohani yang memperkuat kaum muda Katolik untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan kultural dalam kehidupan mereka. Kaum muda yang terlibat dalam Ekaristi diundang untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertumbuh, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam mobilitas sosial mereka, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kontribusi sosial. Sebagai contohnya, yaitu seorang pemuda Katolik yang aktif dalam pelayanan Ekaristi merasa dipenuhi dengan rahmat Tuhan yang memberikannya kekuatan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, untuk mengambil langkah-langkah positif dan karir, meskipun datang dari latar belakang sosial ekonomi yang terbatas. Yang kedua yaitu Ekaristi mengajarkan solidaritas dan keadilan sosial. Salah satu nilai utama yang diajarkan oleh Ekaristi adalah solidaritas, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus yang melampaui perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Kaum muda Katolik yang terlibat dalam Ekaristi dipanggil untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memperbaiki ketimpangan dalam masyarakat. Mereka tidak hanya diperdayakan untuk mencapai mobilitas sosial secara pribadi, tetapi juga dipanggil untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Baik, sebagai contoh, setelah menerima Ekaristi, kaum muda Katolik mungkin merasa lebih peka terhadap ketidaksetaraan sosial dan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketidakadilan, atau masalah sosial lainnya, seperti dengan mengorganisasikan aksi amal atau program bantuan untuk kelompok yang kurang beruntung. Yang ketiga yaitu Ekaristi sebagai sarana pembentukan identitas sosial. Ekaristi juga memiliki peran dalam membentuk identitas sosial kaum muda Katolik. Ketika mereka menerima Ekaristi, mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus yang satu, yang melibatkan mereka dalam komunitas gereja yang lebih luas dan mengingatkan mereka akan panggilan untuk melayani sesama. Ia adalah dasar spiritual untuk mobilitas sosial, karena kaum muda Katolik diajak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas. Baik, sebagai contoh yaitu kaum muda Katolik yang merasa bagian dari tubuh Kristus tidak hanya melihat kehidupan mereka dalam konteks pribadi, tetapi juga lebih terbuka untuk membantu orang lain. Mereka mungkin tergerak untuk mengambil peran dalam komunitas, mengembangkan diri dalam profesi, atau mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan masyarakat di sekitar mereka. Baiklah, bagian yang keempat yaitu Ekaristi dan mobilitas sosial dalam pelayanan gereja. Ekaristi mengajarkan bahwa hidup Kristiani tidak hanya tentang berkat pribadi, tetapi juga tentang memberikan kepada orang lain. Kaum muda Katolik yang terlibat dalam Ekaristi seringkali merasa terdorong untuk melayani masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan sosial, pendidikan, atau kegiatan gereja. Ini membuka jalan bagi mereka untuk bergerak dalam berbagai lapisan sosial, dari yang paling rendah hingga yang lebih tinggi, untuk membuat perbedaan di dunia. Sebagai contoh,
yaitu seorang pemuda Katolik yang menerima Ekaristi dengan penuh penghormatan bagi bisa merasa dipanggil untuk bekerja dalam pelayanan masyarakat, seperti menjadi pengajar di sekolah, petugas sosial di rumah sakit, atau menjadi relawan di berbagai organisasi amal. Dalam hal ini, mobilitas sosial mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada transformasi sosial yang lebih luas. Baiklah, bagian yang kelima yaitu Ekaristi mengajarkan kesetaraan dan persaudaraan. Ekaristi mengingatkan kaum muda Katolik bahwa dalam Kristus, setiap orang adalah setara. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, terdidik dan tidak terdidik. Semua orang dipanggil untuk berpartisipasi dalam Ekaristi, dan ini menciptakan dasar untuk solidaritas sosial dan persaudaraan. Dalam konteks mobilitas sosial, ini berarti bahwa kaum muda Katolik didorong untuk tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga untuk memperjuangkan kesetaraan dalam masyarakat. Sebagai contoh yaitu kaum muda yang memahami bahwa dalam Ekaristi mereka diterima tanpa memandang status sosial, mungkin lebih termotivasi untuk melawan ketidakadilan dalam masyarakat mereka. Mereka dapat menjadi advokat untuk hak-hak mereka yang kurang beruntung atau berjuang untuk menghapus diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial ekonomi. Yang keenam yaitu Ekaristi sebagai sarana transformasi dari diri dan masyarakat. Ekaristi tidak hanya memberikan kekuatan pribadi, tetapi juga membuka peluang bagi kaum muda untuk bertransformasi dalam cara mereka memandang dunia dan berinteraksi dengan masyarakat. Mereka yang mengalami transformasi rohani dalam Ekaristi cenderung lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan lebih siap untuk bergerak ke arah yang lebih positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan mereka kepada masyarakat. Sebagai contoh, seorang pemuda Katolik yang menerima Ekaristi dengan kesadaran penuh tentang panggilan untuk melayani mungkin merasa tergerak untuk memulai program sosial atau kegiatan komunitas yang membantu mengangkat orang-orang dari lapisan sosial yang lebih rendah, misalnya dengan menyediakan akses pendidikan atau pelatihan keterampilan. Selanjutnya, Ekaristi sebagai simbol penyatuan dalam keberagaman. Ekaristi mengajarkan pentingnya menyatukan umat dalam keberagaman, baik dalam hal latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Bagi kaum muda Katolik, ini menjadi landasan untuk membangun jembatan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, memperkuat jaringan sosial mereka, dan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kesimpulan, perayaan Ekaristi memiliki peran yang sangat penting dalam mobilitas sosial kaum muda Katolik. Selain sebagai sumber kekuatan rohani dan pembaruan iman, Ekaristi mengajarkan kaum muda Katolik untuk bergerak maju dalam kehidupan sosial mereka dengan kesadaran akan transformasi masyarakat. Melalui Ekaristi, kaum muda Katolik dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang menggerakkan mobilitas sosial mereka, tidak hanya untuk mencapai kemajuan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan penuh kasih. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu konflik mobilitas sosial pada Ekaristi kaum muda Katolik. Mobilitas sosial kaum muda Katolik dalam konteks Ekaristi bisa berperan sebagai pembangkit perubahan dan pemberdayaan. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai konflik dan tantangan yang menghalangi atau mempengaruhi cara kaum muda mengintegrasikan nilai-nilai Ekaristi ke dalam perjalanan mobilitas sosial mereka. Beberapa konflik ini dapat muncul karena ketegangan antara nilai-nilai religius yang diajarkan dalam Ekaristi dan tekanan sosial atau ekonomi yang mereka hadapi. Yang pertama yaitu konflik antara nilai spiritual dan ambisi duniawi. Yang kedua yaitu konflik sosial ekonomi dan akses ke Ekaristi. Yang ketiga yaitu konflik antara kesetiaan kepada gereja dan pengaruh lingkungan sosial. Yang keempat yaitu konflik antar generasi dalam menghargai tradisi dan inovasi. Yang kelima yaitu konflik dalam menemukan tujuan hidup di tengah globalisasi dan konsumerisme.
Baiklah, selanjutnya kesimpulan mobilitas sosial kaum muda Katolik dalam konteks ekaristi seringkali berhadapan dengan berbagai konflik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ketegangan antara nilai-nilai agama dan tantangan sosial ekonomi, pengaruh lingkungan, serta ambisi duniawi bisa menciptakan dilema dan konflik dalam hidup mereka. Namun, melalui pendampingan pastor, pendidik iman yang mendalam, dan dialog yang terbuka, gereja dan komunitas Katolik dapat membantu kaum muda mengatasi konflik-konflik ini dan menemukan cara untuk mewujudkan nilai-nilai ekaristi dalam perjalanan hidup mereka, baik secara pribadi maupun dalam kontribusinya kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya bagian 4, yaitu faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial pada ekaristi kaum muda Katolik. Dalam konteks ekaristi kaum muda Katolik, terdapat beberapa faktor. Baiklah, selanjutnya bagian 4, yaitu faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial pada ekaristi kaum muda Katolik. Dalam konteks ekaristi kaum muda Katolik, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial, baik dalam hal individu maupun kelompok. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab mobilitas sosial dalam konteks tersebut. Yang pertama, yaitu pendidikan dan pembinaan spiritualitas. Yang kedua, yaitu pengaruh lingkungan sosial dan komunitas gereja. Yang ketiga, yaitu perubahan nilai dan norma sosial dalam gereja. Yang keempat, yaitu peran pemimpin gereja dan pendampingan. Yang kelima, yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Yang keenam, yaitu pengaruh teknologi dan media sosial. Yang ketujuh, perubahan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ekaristi kaum muda Katolik tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai wadah yang dapat memfasilitasi mobilitas sosial kaum muda melalui pendidikan, pembinaan. Baiklah, selanjutnya bagian kelima, yaitu upaya penyelesaian gereja dalam masalah-masalah mobilitas sosial pada ekaristi kaum muda Katolik. Yang pertama, yaitu pendidikan dan pembinaan spiritualitas. Yang kedua, yaitu pemberdayaan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, yaitu fasilitas jaringan sosial dan komunikasi. Yang keempat, itu peningkatan partisipasi dalam kepemimpinan gereja. Yang kelima, pendekatan inklusif terhadap berbagai latar belakang. Dan yang keenam, peningkatan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan amalia. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Yang kedelapan, penguatan nilai-nilai sosial dan keadilan. Dengan upaya-upaya tersebut, Gereja Katolik dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendukung mobilitas sosial kaum muda melalui penyediaan pendidikan, pemberdayaan, dan kesempatan untuk berkembang baik dalam konteks keagamaan maupun sosial. Baiklah, bagian penutup yaitu kesimpulan. Mobilitas sosial pada ekaristi kaum muda Katolik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan spiritual dan sosial generasi muda. Ekaristi bukan hanya merupakan sarana ibadah, tetapi juga menjadi platform untuk mengembangkan karakter, keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial mereka. Namun, perjalanan mobilitas sosial ini tidak tanpa tantangan. Banyak kaum muda yang menghadapi hambatan seperti ketimpangan akses ke kegiatan gereja, keterbatasan ekonomi, dan kesulitan dalam mengatasi konflik antara nilai-nilai gereja dan tuntutan duniawi. Oleh karena itu, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dukungan dan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Mobilitas sosial pada ekaristi kaum muda Katolik merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan kaum muda, di mana ekaristi tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga wadah untuk pengembangan diri dan sosial. Gereja memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung mobilitas sosial ini melalui pendidikan, pembinaan spiritual, dan pemberdayaan kaum muda dengan melibatkan kaum muda dalam kegiatan gereja. Namun,
Dalam perjalanan mobilitas kaum muda Katolik, terdapat berbagai hambatan seperti ketimpangan akses, keterbatasan ekonomi, dan konflik nilai antara ajaran gereja dan tuntutan sosial terhadap kaum muda. Saran yaitu peningkatan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fasilitas akses yang lebih luas dan inklusif, penguatan jaringan sosial kaum muda di gereja, pemberdayaan ekonomi melalui kolaborasi dengan lembaga eksternal, pendampingan psikososial dan mentoring, peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial, mengintegrasikan nilai sosial dan keagamaan dalam mobilitas sosial, mendorong partisipasi aktif kaum muda dalam kegiatan gereja, peningkatan kolaborasi dengan organisasi sosial dan pemerintah, program pengembangan kepribadian dan keterampilan sosial, meningkatkan pemahaman kaum muda tentang kewajiban sosial dan masyarakat, menghadiri figur teladan dalam gereja, pengembangan program eksternal untuk kaum muda di daerah terpencil, pemberian penghargaan bagi kaum muda yang berpartisipasi, membuka dialog terbuka dengan kaum muda. Sekian materi yang bisa saya paparkan, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa berkenan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom.